Penyebab sholat tidak sah dan tidak diterima sholatnya. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Sholat menjadi bagian dari rukun Islam yang kedua, yang sangat ditekankan atau menjadi ibadah yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sholat juga merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya seperti zikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, hingga bentuk penghambaan diri kita selaku makhluk ciptaannya. Namun, dalam menjalankan ibadah sholat, terdapat beberapa syarat sah yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Jika syarat-syarat sah sholat ini terpenuhi, maka sholat diterima. Namun, sebaliknya jika syarat sah tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Di antara syarat sah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Masuk waktu sholat. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. 2. Suci dari hadas besar dan kecil. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. 3. Suci badan, tempat, dan pakaian. Dalil bahwa sholat harus suci badan, tempat, dan pakaian ini seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 4. Pakaianmu bersihkanlah. 4. Menutup aurat. Rasulullah SAW sangat memperhatikan penampilan umatnya, termasuk saat masuk ke dalam masjid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah. Tapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. 5. Menghadap kiblat. Dalam kitab Manhajus Salikin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimakumullah menulis bahwa menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sahnya sholat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Dari manapun engkau Nabi Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.